66 memecah ilusi. Tim yang dipimpin oleh Wen Qi bisa dianggap sebagai tim elit di kamp pelatihan pemuda. Meski begitu, bertahan melawan gelombang demi gelombang serangan itu sulit. Labirin, mungkinkah itu ilusi? Su Bai bertanya. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan terkuat adalah bahwa ilusi telah mengganggu indera semua orang, menyebabkan mereka berputar-putar di tanah ini. Kalau tidak ada penjelasan lain. Ya, kami sudah memikirkan kemungkinan itu. Wen Qi tersenyum kecut. Tapi itu yang paling gue takutkan. Ilusi adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Tidak ada seorang pun di tim kami yang bisa menangani mereka. Elemen yang paling menjijikkan adalah elemen ilusi. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah melawannya dengan skill yang berhubungan dengan spiritualis. Tetap saja, mereka tidak menyiapkan senjata tipe spiritualis. Mereka tidak memiliki Beastmaster spiritualis, jadi mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Bahkan Su Bai merasa itu sedikit rumit. Fokus kedua binatangnya adalah pertempuran, sama seperti Wen Qi. Biasanya berbicara, tim akan memilih Beastmaster dengan bakat spiritualis atau ilusionis untuk menghadapi situasi seperti itu. Sayangnya, mereka datang terburu-buru, dan Wen Qi tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Ada suara pertempuran di sana. Su Bai tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertukar pandang dengan Wen Qi dan segera bergerak. Setelah tiba, mereka tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah sekelompok tentara berseragam OCP. Apa yang mereka lakukan di sini? Beberapa anggota tim tercengang. Mereka tidak akan terkejut jika ada yang bertempur di sini kecuali tentara. Lagi pula, reruntuhan ini disiapkan khusus untuk anggota pelatihan pemuda. Bagaimana mungkin para prajurit datang dan menimbulkan masalah? Kalau begitu, lu salah informasi. Wen Qi menjelaskan dengan gelengan tak berdaya di kepalanya. Kekuatan prajurit umumnya lebih besar daripada anggota pelatihan pemuda. Reruntuhan tingkat rendah, menurut definisi, tidak layak untuk diperhatikan. Mereka tidak tertarik untuk bersaing dengan kami dalam pencapaian militer. Tetapi, yang kuat memangsa yang lemah, dan tidak ada aturan eksplisit yang melarangnya selama tentara kehilangan muka, bahkan jika mereka bertempur bersama mereka. Woi, lalu apa yang masih kita tunggu? Mari kita kembali saja. 9. Kenapa lu selalu begitu negatif? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami sudah menabrak tembok dan harus bertarung dengan tentara. Bagaimana kita bisa menang? Semangat tim mulai berkurang. Su Bai, apa yang lu rencanakan? Wen Qi bertanya dengan serius. Dengan situasi saat ini, kami tidak berhak memasuki lantai 3. Lu telah melihatnya sendiri. Gue khawatir kita hanya bisa pergi. Bagaimana denganmu? Su Bai tersenyum. Ini tidak seperti tidak ada cara lain. Karena itu ilusi, kita ikuti saja para prajurit. Kita akan bisa keluar dari ilusi. PFFT. Kata-kata Su Bai mengejutkan semua orang. Tidak hanya mereka tidak menyerah pada reruntuhan, tetapi mereka juga ingin menggunakan tentara untuk menghilangkan ilusi tersebut. Hanya satu kata untuk menggambarkan aksi Su Bai. Gila. Kalau begitu berhati-hatilah. Gue akan mentraktirmu makan setelah kita keluar. Wen Qi berkicau. Baiklah, kata Su Bai. Kemudian Wen Qi memimpin tim keluar dari reruntuhan dan menghilang di hadapan Su Bai. Su Bai segera menyusul para prajurit. Segera setelah gelombang pertama Yellow Jackets mendarat, gelombang lain muncul. Namun, situasinya cukup jelas. Kemampuan tempur bis prajurit bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anggota tim pelatihan pemuda biasa. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kelima anggota tim militer menyelesaikan pertempuran dengan kerjasama diam-diam. Su Bai hanya bisa menghela nafas. Ini adalah kemampuan seorang prajurit untuk melaksanakan perintahnya, dan itu benar-benar melampaui kinerja tim pelatihan pemuda. Apa? Seorang gadis muda di antara para prajurit menemukan Su Bai dan berteriak kepada teman-temannya, Chen, ada seorang pria yang mengikuti kita. Aku sadar akan dia. Jangan perhatikan dia. Prajurit bernama Chen itu tertawa, kamilah yang tak tahu malu. Bagaimana kita bisa mengusir mereka? Prajurit lain yang tampak lembut menutupi wajahnya dan mengeluh, sudah kubilang kita seharusnya tidak datang ke reruntuhan. Jika tersiar kabar, bagaimana kami bisa bertahan di militer? Ayo, panjang. Karena memang begitu, kita harus menerimanya. Kata Chen tanpa perasaan. Kami tidak begitu miskin. Kami hanya datang ke sini sesekali dan tidak sering. Jangan khawatir.
Mendengar itu, wajah 4 orang lainnya menjadi gelap, dan mereka ingin meninju Chen. Tidak banyak reruntuhan yang cocok untuk anggota pelatihan pemuda, dan sudah bagus untuk memiliki 1 atau 2 reruntuhan dalam setahun. Lalu kita akan membawanya ke lantai berikutnya. Gadis muda itu bertanya. Tidak apa-apa, selama dia bisa mengikuti kita. Setelah Chen selesai berbicara, dia langsung mempercepat langkahnya. Jelas, ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Yang lain juga mempercepat. Su Bai, mengikuti di belakang, menyadari bahwa prajurit itu ingin menyingkirkannya, jadi dia mengikuti tanpa curiga. Dia menangkapnya dengan cepat. Beberapa menit kemudian, melihat Su Bai masih mengikutinya dari dekat, Chen berkata kepada yang lain, jangan khawatir tentang Yellow Jackets di gelombang berikutnya. Masuk saja. Mendengar itu, semua orang tahu apa yang dipikirkan Chen. Namun, mereka tidak mengeluh dan mengikuti perintahnya. Yellow Jackets menyerang lagi. Kelimanya tidak membersihkan semua Yellow Jackets kali ini. Sebaliknya, mereka hanya membersihkan Yellow Jackets di sekitar mereka dan mengabaikan yang lainnya. Menarik. Su Bai hanya tersenyum dan menjauh dari mereka tanpa ragu. Target utama Yellow Jackets adalah para prajurit, jadi tekanannya tidak terlalu besar. Hanya beberapa dari mereka yang akan mengganggu. BUZZZZZZZ. Dalam sekejap, mereka semua dibunuh oleh Whitey di bahu Su Bai. Berbunyi, Krekantula telah membunuh Yellow Jacket level besi atas dan memperoleh 10 poin pengalaman. Berbunyi, Krekantula telah membunuh Yellow Jacket level besi atas dan memperoleh 10 poin pengalaman. Su Bai menyelesaikan rintangan di jalannya dan mengikuti tim militer dengan cermat. Tidak hanya mereka tidak jatuh, tetapi mereka juga mengambil langkah ke depan, membuat jarak antara mereka menjadi kurang dari 3 meter. Tidak buruk, nak. Chen, yang berjalan di depan, memperhatikannya dan memuji dengan keras, tidak buruk, anak itu. Dia mendapatkan apa yang diperlukan. Karena itu masalahnya, kami akan mengirimmu pergi. Lama, giliranmu. Dipahami. Mendengar itu, prajurit bernama Long melepaskan besnya, Illusion Bug. Ini adalah Illusion Beast paling klasik. Itu tidak langka, tetapi tidak mudah untuk memeliharanya. Akibatnya, itu dibenci oleh banyak Beastmaster. Bug ilusi, hancurkan ilusi. Teriak panjang, dan tubuh bug ilusi memancarkan cahaya neon. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di depan semua orang dan memperlihatkan sebuah pintu perunggu kuno. Pintu masuk ke lantai 3. Gue ingin menjadi orang pertama yang masuk. Gadis muda itu berteriak kegirangan. Gadis muda itu mempercepat dan melewati Chen, memasuki pintu perunggu terlebih dahulu. Yang lain mengikutinya, dan Su Bai adalah yang terakhir. Ketika mereka sampai di lantai 3, dunia tampak sangat berbeda. 67 mengisi maju dengan armor petir. Kita lihat saja nanti. Su Bai menyeringai dan berkata dengan tenang. Mungkin ini tempat kemenanganku. Mendengar itu, semua orang sedikit terkejut. Semua orang tidak menyangka Su Bai memiliki mulut sebesar itu. Berani mengatakan bahwa hutan hujan adalah tempat kemenangannya di depan para prajurit. Su Bai jelas berusaha pamer di depan mereka. Kamu punya nyali. Chen memiliki kepribadian yang ceroboh. Tidak hanya dia tidak senang dengan hal ini, tetapi dia juga terus memuji, gue suka pria lugas sepertimu. Gue menantikan penampilanmu. Kelompok itu telah mengamati hutan hujan untuk sementara waktu. Binatang yang muncul di sini adalah sejenis nyamuk. Berbeda dengan nyamuk biasa, tubuh mereka akan mengeluarkan petir untuk melumpuhkan targetnya. Kemudian mereka perlahan akan melahap darah target. Nama, nyamuk petir. Potensi, perunggu lebih rendah. Level, pertengahan 4 perunggu. Sifat, licik. Elemen, guntur. Bakat, elemen guntur tingkat rendah. Keahlian, sambaran petir. Level C, das udara. Level C, kunci guntur, level D. Setelah membaca informasi tersebut, Su Bai tahu apa yang harus dilakukan. Adapun para prajurit, mereka perlahan bergerak maju. Bagi mereka, hanya bis tingkat perunggu bukanlah tandingan mereka. Tapi, masalah terbesar adalah lingkungan. Ada banyak pohon di hutan hujan, dan banyak di antaranya beracun. Itu perlu untuk berhati-hati untuk mencegah kecelakaan. Jika seseorang tidak hati-hati, seseorang akan diserang oleh nyamuk petir yang bersembunyi di balik pepohonan, dan tubuhnya akan mati rasa untuk sementara waktu, yang akan menunda waktu.
SWOSH. Chen melepas pisau panjang biskor dari pinggangnya dan langsung membunuh nyamuk petir. Kemudian dia mengeluh, ini paling menyebalkan, selalu menggunakan serangan diam-diam. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan atasan. Mereka menyerahkan reruntuhan semacam ini kepada orang-orang di pelatihan pemuda. Mendengar itu, Long tertawa getir. Dia sudah terbiasa dengan keluhan Chen. Ngomong-ngomong, di mana pria itu? Chen menoleh ke belakang untuk melihat apa yang sedang dilakukan Su Bai. Chen masih seorang prajurit biasa. Dia tidak akan mengabaikan para siswa bahkan jika mereka adalah pesaing di reruntuhan. Namun, saat Chen menoleh, dia terkejut. Mengaum, Baren meraung. Su Bai melompat ke bahunya dan memerintahkan, gunakan lightning armor dan serang. Segera, Baren mengenakan lightning armor dan mengambil langkah besar menuju hutan hujan. Su Bai dan Baren menyerbu jauh di depan Chen dan yang lainnya dalam waktu kurang dari beberapa detik. Kelima orang itu terkejut dan bingung. Tidak pernah dalam mimpi mereka berharap bahwa Su Bai tidak hanya galak dalam kata-katanya tetapi juga begitu berani dalam tindakannya. Dia bahkan berani mengabaikan potensi bahaya dan langsung menyerbu. Apakah pria itu gila? Tidak, itu tidak benar. Beruang itu juga dari elemen guntur, dan bahkan memiliki keterampilan bertahan. Kata gadis muda itu dengan heran. Armor petir Baren sangat mempesona sehingga tidak bisa diabaikan. Itu sebabnya Su Bai berani begitu berani. Serangan Thunder Mosquito adalah melepaskan petir untuk melumpuhkan target. Jadi melawan Baren dari elemen yang sama, efeknya berkurang 50%. Namun, dengan peningkatan Lightning Armor, efeknya semakin berkurang. Su Bai mengendarai Baren, kulitnya ditutupi dengan lapisan tipis Lightning Armor. Tidak masalah bagi mereka untuk melintasi hutan hujan. Chen, kenapa lu tersipu? Lama menggoda. Apa yang baru saja lu katakan padanya? Sepertinya, sesuatu tentang titik kemenanganmu. Wajah Chen semakin memerah, dan rona merahnya meluas ke telinganya. Terutama ketika dia ingat bagaimana dia memuji Su Bai sebagai senior belum lama ini. Mengapa lu masih berdiri di sana? Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan ketinggalan, kata gadis muda itu dengan cemas. Mendengar itu, semua orang yang menggoda mulai pulih. Mereka segera menambah kecepatan dan terus berjalan, tetapi mereka jauh lebih lambat dari Su Bai. Tidak ada jejak Su Bai di depan mereka. Mereka hanya bisa melihat nyamuk petir yang terkejut beterbangan dan menatap mereka. 5 menit kemudian, mereka berlima sudah berjalan cukup jauh, tapi mereka masih belum melihat Su Bai. Dia sangat cepat. Mulut Chen berkedut. Sepertinya dia orang yang tangguh. Jangan bersikap mudah padanya. Kami akan menggunakan kekuatan penuh kami di lantai berikutnya. Aku di sini hanya untuk bersantai, jangan bawa gue. Kamu mungkin satu-satunya orang aneh di kamp militer yang mencoba bersaing dengan seorang siswa. 2 tentara lainnya tertawa. Aku tidak peduli. Gue suka kepribadian pria itu tapi gue tidak bisa kehilangan muka. Itu sudah cukup memalukan. Tidak ada ruginya. Beberapa dari mereka menimpali satu demi satu, membungkam Chen. Chen merasa pahit di hatinya. Apakah lu rekan satu tim Su Bai atau rekan satu tim gue? Mengapa lu selalu membantu orang luar? Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari rerumputan di dekatnya. Semua orang segera menahan diri dan bersiap untuk serangan. Tapi yang mengejutkan mereka, Su Bai yang menunggangi Baren. Ada apa, nak? Apakah lu tersesat? Jika lu ingin kami membawa lu keluar, ucapkan saja. Tidak ada yang perlu malu. Chen menangis bahagia. Su Bai bingung dengan kata-kata Chen yang tiba-tiba. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Terima kasih atas kebaikanmu. Gue hanya menjawab panggilan alam. Ini sudah diselesaikan. Mendengar itu, Chen yang baru saja heboh kembali merasa down. Haha, nak, jangan pedulikan dia. Dia hanya ingin menyelamatkan muka. Cepat dan pergi ke lantai berikutnya. Chen akan cemas, Long tertawa. Terima kasih semuanya. Gue akan pergi dulu. Su Bai tidak menolak dan meninggalkan pandangan orang banyak lagi. Lama, tidak baik bagi kita untuk terus mengejar Chen, kan? Gadis itu bertanya dengan kesal setelah melihat Su Bai pergi. Jangan khawatir, Chen adalah orang yang berhati besar. Lama tidak peduli. Benar saja, di detik berikutnya, wajah Chen tiba-tiba berubah, dan dia berkata kepada semua orang dengan serius, gue tidak tahan lagi.
Kita tidak bisa terus berkubang seperti ini. Kami harus memanfaatkan waktu untuk menjelajahi reruntuhan. Sebagai seorang prajurit, gue harus memberi contoh kepada para siswa. Kalau tidak, bagaimana gue bisa memenangkan hati orang-orang? Ayo pergi. Bergerak, bergerak, bergerak. Dengan mengatakan itu, Chen memotong tanaman merambat yang menghalangi jalannya. Mereka menyerbu ke depan dengan binatang mereka seolah-olah mereka menggunakan steroid. Melihat, lu tidak akan dapat menemukan prajurit lain di seluruh kamp militer yang bisa begitu tidak tahu malu dan masih berbicara dengan benar. Long tersenyum pada gadis muda itu. Gadis muda itu jelas baru saja bergabung dengan tim belum lama ini. Melihat orang aneh seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Di sisi lain, Su Bai menyerang Bearen. Dia bahkan tidak melihat nyamuk guntur di sepanjang jalan. Ancaman terbesar baginya sekarang bukanlah para binatang tetapi para prajurit di belakangnya. Su Bai masih yang terbaik di antara rekan-rekannya, tapi bukan berarti dia yang terbaik di depan tentara resmi. Oleh karena itu, Su Bai harus memanfaatkan waktu dan menciptakan peluang untuk dirinya sendiri untuk menang. 68 kurangi bicara atau malu lagi. Selama hampir setengah jam, Su Bai mengendarai Bearen melewati hutan hujan. Setelah menemukan pintu perunggu, dia masuk tanpa ragu-ragu. Ketika dia kembali sadar, dunia di depannya berubah lagi. Tidak ada matahari yang terik atau hutan lebat. Hanya 5 arena yang luasnya lebih dari 100 meter persegi di depannya. Apa? Su Bai datang ke prasasti batu tidak jauh dari sana dengan aturan tertulis di atasnya. Sederhananya, tantangan lantai 4 adalah menyelesaikan arena dalam waktu yang ditentukan. Kemudian, seseorang bisa memasuki lantai 5 reruntuhan. Batas waktu adalah 15 menit. Mari kita mulai. Su Bai masuk ke salah satu arena bersama Bearen. Untuk berjaga-jaga, Su Bai menyuruh Bearen melengkapi Thunder God Brushes terlebih dahulu jika terjadi keadaan darurat. Biarkan persidangan dimulai. Suara yang dalam dan serak terdengar. Langit di atas arena tiba-tiba menjadi gelap pada detik berikutnya, dan 100 burung binatang muncul. Mereka menutupi seluruh arena seperti belalang. Keributan terdengar, membuat telinga Su Bai gatal. Jika itu adalah anggota tim pelatihan remaja biasa lainnya, mereka pasti sudah tercengang sekarang. Ditargetkan oleh 100 burung binatang, dan semuanya dari tipe terbang. Bahkan jika seseorang memiliki rekan satu tim, seseorang mungkin akan panik. Apalagi, Su Bai bertarung sendirian. Putih, gue mengandalkanmu. Su Bai memerintahkan dan melempar Whitey ke bird beast terdekat. SWOSH. Sosok putih itu mendarat di atas Skylark, dan kaki depan yang tajam di tangannya langsung menebas leher Skylark seperti sabit dewa kematian. Yang mengejutkan Su Bai, burung binatang yang terbunuh tidak memberinya poin pengalaman apapun. Tampaknya burung binatang di lantai 4 tidak nyata, tetapi diciptakan dengan cara khusus. Ini pasti mahakarya master reruntuhan. Itu jelas palsu, tapi kekuatan burung binatang hampir sama dengan yang asli. Simulasi burung binatang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan menakutkan dari pemilik reruntuhan. Bearen, gunakan Lightning Armor. Teriak Su Bai, dan suara guntur terdengar. Lebih dari selusin burung binatang juga berkumpul dan menyerang, mengelilingi Su Bai dan Bearen. Dengan perlindungan armor petir, burung binatang tidak akan berani mendekat untuk sementara waktu. Di kejauhan, Whitey juga memanen satu demi satu dengan kelincahannya yang luar biasa. Itu bolak-balik sembarangan, membunuh. Pada saat yang sama, unit militer tiba dari sisi lain. Saat memasuki lantai 4, mereka langsung memperhatikan pergerakan di arena. Ini sudah dimulai. Gadis itu tidak punya waktu untuk menarik napas. Dia ingin mengejar Su Bai. Tetapi ketika dia melihat pemandangan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, itu banyak burung binatang. Para prajurit lainnya juga tertegun. Mereka mengira ini hanya reruntuhan tingkat kesulitan C. Nyatanya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh anggota pelatihan pemuda biasa. Haha, lu layak menjadi orang yang gue pilih. Chen tertawa, kami tidak akan menggertakmu. Ayo cari arena kita sendiri. Jangan membentuk tim. Mendengar itu, orang lain di sekitarnya tidak terkejut. Karena keputusan semacam itu memang bisa dibuat oleh Chen. Aku meminta untuk tetap kembali. Namun, Long punya pendapat. Dia meraih lengan Chen dan berkata, gue bukan seorang petarung.
Gue akan naik ke panggung bersamamu dan tidak berkelahi, oke? Baiklah, ada 5 arena. Subai telah menggunakan 1, dan tersisa 4 untuk semua orang. Semua orang naik ke atas panggung, dan ratusan burung binatang yang sama muncul. Dalam sekejap, area yang mengelilingi 5 arena sudah dipenuhi oleh massa yang padat. Adegan itu benar-benar mengejutkan. 27. 28. Subai memperhatikan bahwa tentara telah tiba, tetapi dia tidak peduli dan terus membunuh target arena. Gerakan Whitey gesit. Selain kekuatan serangan yang lebih menonjol, itu hampir bisa mencapai kemampuan untuk membunuh burung binatang dalam sekejap. Bearen adalah kartu trufnya dan bertanggung jawab atas keselamatan Subai. Ini adalah rencana yang telah disusun sejak awal. Namun, situasi tak terduga terjadi, dan kekuatan para prajurit mulai terlihat. Firibird, bakar mereka. Gadis muda itu berteriak, dan Firibird di depannya menyemburkan api. Itu langsung membunuh 8 burung binatang. Serangan Awe sangat efisien, dan kerusakannya juga mengesankan. Di arena lain, Chen juga memanggil binatangnya, Vajra Babon. Tubuhnya seberat batu, memungkinkan burung binatang untuk menyerangnya dengan bebas. Skill pasifnya, Taon, bisa membuat marah target di sekitarnya. Vajra Babon langsung mencengkeram salah satu kaki burung binatang dengan telapak tangan dan kemudian mengayunkannya ke atas, membunuh sekelompok burung binatang. Itu biadab. Long bersembunyi di belakang Chen dan bergumam. Kemudian dia menoleh ke Subai dan berteriak, Kido, lakukan yang terbaik. Sekelompok orang ini tidak akan membiarkan Lu mengambil jalan Lu. Kamu terlalu lambat. Lu harus membuat Bearen lebih agresif, atau Lu akan dikalahkan. Jumlah target yang terbunuh akan muncul dalam bentuk semi-transparan di atas arena masing-masing. Sudah jelas siapa yang lebih baik. Kemajuan Subai hanya 51, sementara yang lain sekitar 30. Hanya ada selisih 20. Chen memeriksa kemajuan Subai dan berkata, sudah sangat bagus bisa mencapai tahap ini di kamp pelatihan pemuda. Tidak masalah baginya untuk masuk militer, tapi dia masih terlalu berpengalaman. Chen, berhenti bicara, atau lu akan malu lagi. Lama, kenapa harus gue? Gue tidak bermaksud mengkritik lu, tetapi kami adalah tentara resmi, bukan orang sembarangan. Bagaimana mungkin kita bisa kalah dari seorang siswa? Jangan selalu memihak orang luar. Chen berbalik menghadap Babon Vajra, tangannya di belakang punggung. Tidak, maksudku jarak antara kalian berdua akan melebar. Bagaimana mungkin? Chen berbalik dan tertegun. Di atas panggung, ukuran tubuh Bearen bertambah 3 kali lipat, dan tubuhnya yang kolosal menjadi fokus arena. Itu melambaikan cakarnya yang besar dan langsung menutupi lebih dari selusin burung binatang. Di bawah kekuatan yang menakutkan, selusin burung binatang tidak bisa bernapas dan hanya bisa dihancurkan menjadi genangan darah dan daging. Whitey sudah lama kembali ke Subai. Itu melompat-lompat di bahu Subai dengan marah. Jelas bahwa Whitey masih merajuk setelah diseret sebelum kenyang. Jangan khawatir, akan ada waktu bagi lu untuk tampil di atas panggung. Subai melihatnya dan tersenyum tak berdaya. Subai tidak punya pilihan. Para prajurit memang kuat. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri sedikit lebih awal, mereka masih akan segera ditangkap. Karena itu masalahnya, tidak perlu khawatir. Subai langsung menyuruh Bearen habis-habisan setelah Gigamexet dan dengan cepat mengakhiri pertempuran. Kemajuan Subai telah meningkat pesat. Setiap serangan Bearen bisa membuat angkanya melonjak sedikit. Namun, dia sudah mampu mempertahankan jarak tersebut. Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya memiliki skill A level. Gadis itu yakin bisa mengejar Subai, tapi sekarang dia terkejut. Skill A level tidak bisa diajarkan kepada Beast dengan uang. Beastmaster dan Beast harus memiliki bakat yang sangat tinggi. 69 lantai kelima reruntuhan dan batu realisasi. Gadis muda itu sudah menjadi prajurit resmi di usia yang begitu muda, yang cukup untuk membuktikan potensinya yang luar biasa. Tapi meski begitu, selain merawat seniornya, keterampilan A-level yang dia kuasai membutuhkan upaya mental selama beberapa bulan untuk memahami sepenuhnya. Ini adalah ibu kota kebanggaannya, dan dia dipuji oleh para tetua keluarganya. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh seorang anggota kamp pelatihan pemuda. Dia baik, harus kuakui dia sama sekali tidak sederhana. Chen tidak lagi pendiam dan mulai serius dengan persidangan. Skor di arena terus meningkat.
Keempat tentara tersebut masing-masing mendapat skor 71, 76, 69, dan 69. Subai mencetak 83 dengan keunggulan menjadi yang pertama berlari. Saatnya untuk mempercepat. Subai melihat burung binatang yang tersisa dan memesan tanpa ragu-ragu. Putih, pergi. Bila Putih tiba dalam sekejap. Menggunakan tubuh Bearen yang sangat besar, Whitey menyerang lurus ke atas, mengayunkan sabit mautnya ke burung binatang yang paling dekat dengannya. Kemanapun Bila Putih itu pergi, burung binatang itu akan mati. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Bird Beast terakhir akhirnya terbunuh. Subai memenangkan tempat pertama dengan keunggulan 9 pembunuhan. Selamat, lu telah menyelesaikan percobaan target lantai 4. Suara teredam berdering lagi, dan pintu perunggu muncul di depan Subai. Itu panggilan yang dekat. Subai memandangi arena di sekitarnya dengan rasa takut yang masih ada. Dia juga telah menyelesaikan persidangannya. Seperti yang diharapkan dari seorang prajurit resmi, pikir Subai. Kekuatan dan pengalaman mereka termasuk yang terbaik dari para Beastmaster. Aku Chen Hui. Siapa namamu, nak? Chen tidak peduli kalah dalam persidangan karena penampilan Subai membangkitkan minatnya. Subai, kamu adalah Subai? Setelah mendengar itu, mereka berlima langsung sadar. Peristiwa baru-baru ini di kamp pelatihan pemuda telah menimbulkan kegemparan, bahkan di barak tentara. Mereka juga mendengar bahwa tuan muda kedua dari keluarga Xuan Yuan telah dipukuli. Apapun yang berhubungan dengan 8 keluarga besar bukanlah masalah kecil. Hahaha, kalau begitu gue tidak bisa menyalahkan diriku sendiri karena kalah. Chen Hui tertawa terbahak-bahak dan segera mengulurkan tangannya. Pemenang mengambil semuanya, setelah lu. Adapun yang terakhir, kecuali Subai, tidak ada pintu perunggu di 4 arena lainnya. Aturannya seperti itu. Orang pertama yang menyelesaikan uji coba akan memiliki prioritas 10 menit. Terima kasih banyak, senior. Subai menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Chen Hui. Meskipun agak canggung bagi seorang prajurit resmi untuk tiba-tiba memasuki reruntuhan kamp pelatihan pemuda. Namun, mereka telah merawatnya dengan baik di sepanjang jalan. Apalagi di arena lantai 4, mereka tidak memilih menyelesaikan uji coba dengan membentuk tim. Kalau tidak, Subai benar-benar tidak bisa bersaing dengan 5 prajurit resmi. Kemudian Subai melewati pintu perunggu dan menghilang dari arena. 5 orang lainnya berkumpul dan melengkapi Subai tanpa menyembunyikan apapun. Ini benar-benar hidup tahun ini. Pertama, ada tuan muda dari keluarga Xuan Yuan, dan sekarang Subai. Bearen anak itu tidak buruk. Bulunya cantik, dan memiliki aura yang kuat. Tapi gue dengar dia orang biasa. Di mana dia mendapatkan begitu banyak sumber daya? Mengapa lu begitu peduli? Chen Hui memutar matanya ke arah prajurit itu dan berkata, Subai cukup mampu. Dia pasti akan menjadi tambahan yang bagus untuk militer. Memang, kata Long, tidak ada seorang pun dari kamp pelatihan pemuda yang bisa masuk ke lantai 4 sekarang. Ada celah yang sangat besar. Gue tidak tahu apakah pelatihan pemuda tahun ini terlalu lemah atau Subai terlalu kuat. King, apa pendapatmu tentang Subai? Ayahmu menaruh harapan besar padamu. Karena banyak sekali talenta-talenta muda yang bermunculan saat ini. Bukankah seharusnya lu menangkap satu untuk dilaporkan kembali? Serdadu lain menggoda. Gadis muda itu segera menjawab, gue tidak peduli. Ketika 4 lainnya mendengar itu, mereka langsung tertawa dan saling menggoda. Pada saat yang sama, Subai memasuki lantai 5. Langit di sini gelap, dan lantainya transparan. Di bawah langit berbintang, seluruh dunia tampak terbalik. Prasasti batu, Subai mengangkat alisnya dan melihat ke batu besar tidak jauh dari sana. Itu adalah segitiga bundar. Kata-kata yang diukir di atasnya seperti cacing tanah, melengkung dan bengkok, dan tidak mungkin untuk melihat kata apa itu. Jika itu adalah prasasti batu, itu terlalu besar. Itu jauh lebih besar dari Gigameset Bearen. Subai melangkah maju dan menyentuhnya. Rasanya hangat saat disentuh. Berbunyi, Tuan, telah terdeteksi bahwa lu sedang memahami batu realisasi. Ini dapat disederhanakan sehingga pemahaman dapat diselesaikan sambil berbaring. Apakah lu ingin menyederhanakannya? Tiba-tiba, prompt sistem berbunyi. Subai terkejut. Dia tidak menyangka itu adalah batu realisasi. Di kamp pelatihan pemuda,
prasasti batu di ruang pelatihan tidak seberapa dibandingkan dengan batu realisasi. Prasasti batu dapat dibeli dengan uang, tetapi batu realisasi benar-benar berbeda. Bahkan di seluruh Los Monstaria, tidak lebih dari 3. Su Bai hanya pernah mendengarnya, tetapi dia tidak menyangka akan menemukannya di reruntuhan. Tampaknya penguasa reruntuhan ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Su Bai. Dia harus sekuat kepala sekolah. Namun, kesulitan reruntuhan yang diciptakan oleh tembakan sebesar itu sangat rendah. Itu agak tak terbayangkan. Tapi Su Bai tidak menemui jalan buntu. Lagi pula, orang-orang besar akan kurang lebih melakukan hal-hal aneh yang tidak bisa dipahami orang biasa. Mungkin hanya orang-orang besar yang ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda, jadi mereka membuat kesulitan yang mudah. Agak putih. Melihat batu realisasi, Su Bai menjilat bibirnya dengan gembira. Kekuatan tempur Bearen sudah muncul, tapi kekuatan Waiti masih kurang. Pikir Su Bai. Biasanya, Beastmaster akan melatih bis mereka dengan prinsip satu lebih unggul dari banyak. Tapi Su Bai tidak perlu khawatir tentang itu. Sumber daya awal telah disederhanakan, jadi tidak menjadi masalah. Hal terpenting saat ini adalah mengizinkan Waiti, yang memiliki potensi paling besar, untuk mempelajari keterampilan yang lebih kuat. Waiti merasakan panggilan Su Bai. Itu melompat keluar dari saku dan langsung tertarik dengan batu realisasi. 8 mata mungilnya dipenuhi dengan kebingungan besar. Tapi itu tidak penting. Menyederhanakannya. Berbunyi. Penyederhanaan dalam proses. Penyederhanaan selesai. Telah disederhanakan untuk menyelesaikan pemahaman batu realisasi sambil berbaring. Su Bai meletakkan Waiti di punggungnya dan membiarkannya berbaring dengan tenang. Kemudian dia berbaring di depan batu realisasi dan sudah menantikan peluang baru. Waktu mulai berlalu. Chen Hui dan yang lainnya memasuki lantai 5-10 menit kemudian. Mereka awalnya bingung saat melihat Su Bai tergeletak di tanah, tapi kemudian mereka melihat batu realisasi. Mereka berlima terkejut. Batu realisasi. Chen Hui langsung merasakan mulutnya mengering. Dia menjadi bersemangat dan berkata, siapa yang menciptakan reruntuhan ini? Orang itu sangat murah hati sehingga dia menempatkan batu realisasi di sini seperti sampah. Chen Hui tidak melupakan Su Bai yang terbaring di dekatnya. Dia segera menjadi cemas dan mendesak, Su Bai, jangan hanya tidur di sana. Cepat bangun. Ini adalah batu realisasi yang hanya muncul 1000 tahun sekali. 70 Legiun ke-9. Ketika semua orang melihat batu realisasi, mereka menjadi gila seolah-olah mereka telah melihat keajaiban. Bahkan jika mereka tidak gila, mereka akan berpikir bahwa mereka telah mengenali batu yang salah. Lagi pula, batu realisasi seperti keajaiban di dunia ini. Selama seseorang dapat memahami kedalaman di dalam batu, itu akan dapat memberikan keberuntungan yang tak tertandingi bagi Beastmaster. Nak, apakah lu mundur dalam menghadapi kesulitan? Lama bertanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, batu realisasi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami. Setahu gue, Gubernur Los Monstaria punya satu. Bukannya dia tidak ingin memahaminya, tapi dia tidak bisa. Itu berbeda dengan prasasti batu yang digunakan untuk pelatihan. Batu realisasi sepenuhnya bergantung pada nasib dan bakat Beastmaster. Prasasti batu itu masih bisa digunakan dengan waktu dan untuk digunakan sendiri. Dikatakan bahwa banyak ahli dan keluarga kaya telah mengunjungi Gubernur Los Monstaria untuk melihat batu realisasi. Gubernur Los Monstaria juga dengan murah hati menyetujuinya. Dia juga dengan berani menyatakan bahwa selama seseorang dapat memperoleh wawasan darinya, dia akan memberikannya kepada semua orang. Namun, setelah beberapa saat, kelompok orang itu kembali tanpa hasil. Itu cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya memahami batu realisasi sepenuhnya. Itu benar. Chen Hui mengangguk. Batu realisasi tidak semudah itu untuk dipahami. Itu seperti gunung emas di depan kita, tapi kita tidak bisa mengambilnya dengan tangan kita. Mendengar itu, ekspresi yang lain juga menjadi tenang. Meskipun batu realisasi dianggap sebagai harta langka bagi Beastmaster yang tidak dapat memahami kedalaman di dalamnya, itu setara dengan barang yang tidak berguna dan berbahaya yang akan didambakan oleh orang lain setiap saat. Fiu, gue akan mulai. Gadis muda itu menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di depan batu realisasi. Dia tidak sabar untuk memasuki kondisi pencerahan. 4 lainnya tertawa ketika mereka melihat itu. Bagi mereka, generasi yang lebih muda berbeda. Mereka memiliki hasrat untuk bertarung.
Sepertinya Lu telah mengalami pukulan yang cukup besar. Lama tertawa dan menggoda. Bagaimanapun, dia memiliki Su Bai sebagai foil. Penampilan Su Bai di lantai 3 membangkitkan semangat bersaing gadis itu, tetapi dia dikalahkan lagi di lantai 4. Sekarang, dia harus mendapatkan kembali wajahnya. Haruskah kita mencobanya juga? Seorang tentara bertanya. Mari kita coba, karena kita sudah di sini, kita tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Chen Hui terkekeh. Bahkan jika mereka tidak gila, mereka akan berpikir bahwa mereka telah mengenali batu yang salah. Mencoba memahami batu itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Tetap saja, itu pasti akan menguntungkan perjalanan mereka sebagai Beastmaster jika seseorang dapat memahami sedikit darinya. Kemudian, semua orang duduk di depan batu realisasi. Kido, apakah lu benar-benar tidak akan mencoba? Chen Hui berbalik dan berkata dengan tegas. Siapa yang tahu berapa banyak Beastmaster yang bahkan tidak bisa melihatnya sekali seumur hidup, dan lu benar-benar punya waktu untuk tidur. Itu sama seperti bagaimana lu membuang kesempatan. Su Bai telah mendengar kata-kata kakak kelasnya, tetapi dia hanya berbalik dan menguap. Kalian pergi duluan. Gue tidak terburu-buru, kata Su Bai. Mendengar itu, Chen Hui sangat marah hingga dia tertawa terbahak-bahak. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan hanya bisa fokus pada batu realisasi. Semua orang dengan sepenuh hati fokus pada batu realisasi. Namun, semakin mereka ingin memahami kedalaman di dalam, semakin berat langkah mereka. Gadis muda itu merasakannya secara mendalam. Dia adalah yang paling bersemangat dari mereka dan telah mencoba mencari tahu. Namun, mereka tampaknya diblokir oleh penghalang tak terlihat. Jika mereka berpikir untuk melangkah maju, mereka akan segera merasakan gelombang seperti tsunami yang memaksa mereka mundur beberapa langkah. Prajurit lainnya telah berada di medan perang selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa peluang tidak dapat direbut, jadi mereka mencoba perlahan. 10 menit kemudian, Chen Hui, Long, dan yang lainnya tidak ada kemajuan. Mereka tahu tidak ada harapan untuk memahaminya, jadi mereka menyerah. Mereka hanya berbaring di tanah seperti Su Bai dan mulai mengobrol. Sayang sekali, kurasa bukan takdir kita untuk memilikinya. Chen Hui menghela nafas. Namun, setidaknya gue telah melihat batu realisasi, dan gue pasti tidak akan kalah. Gadis kecil itu, King, masih sangat putus asa. Long menatap punggung gadis muda itu dan tersenyum. Yah, gue tidak berani membayangkan tekanan memiliki seorang militer sebagai ayahku. Pipi cantik gadis muda itu dipenuhi keringat. Setelah mencoba lagi dan lagi, dia sudah lama kehabisan kekuatan fisiknya. Su Bai sangat tenang. Dia tidak bangkit dari tanah sama sekali. Chen Hui berbaring di sampingnya, tertarik pada Su Bai. 3 lainnya segera mengubah topik pembicaraan menjadi dia. Karena anggota pelatihan pemuda yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki reruntuhan, hanya Su Bai yang bisa memasuki lantai 5. Dia benar-benar jenius. Terutama prestasinya di lantai 4. Su Bai tidak akan kesulitan bergabung dengan militer. Nak, apakah lu sudah memikirkan rencana masa depanmu setelah lu masuk militer? Jika lu menginginkan rekomendasi gue, lu pasti akan memasuki legiun pertama. Panjang mendesah. Itu sangat disayangkan. Jika gue tidak kekurangan poin saat itu, gue akan memilih legiun pertama. Gue tidak akan berakhir di legiun ke-9 sialan ini. Sekarang, gue masih harus berjuang dengan para siswa untuk hal-hal. Gue masih di sini. Lu sebaiknya berhati-hati saat berbicara buruk tentang legiun ke-9, kata Chen Hui. Long memutar matanya, lalu berkata sambil berpikir, Su Bai, lu harus bekerja keras. Legiun pertama jelas merupakan pilihan pertamamu. Su Bai memiliki pemahaman tentang militer. Di militer, legiun pertama adalah yang terkuat. Ada banyak elit di dalamnya, dan mereka dapat membantu Los Monstaria memperluas wilayahnya setiap tahun. Selain itu, mereka memiliki keuntungan terbaik dari 9 legiun. Berikutnya adalah legiun ke-6, legiun kedua, dan legiun kelima. Dari perkataan mereka, tim yang dipimpin oleh Chen Hui berasal dari legiun ke-9. Dan, itu adalah legiun terburuk, dan tidak ada yang lain. Apakah itu kekuatan atau manfaat? Mereka jauh lebih rendah dari legiun ke-8, yang merupakan yang terlemah kedua. Tidak heran Chen Hui dan yang lainnya akan sangat sedih sehingga mereka akan bertarung dengan anggota pelatihan pemuda untuk reruntuhan.
Jika masalah ini jatuh pada seseorang dari militer lain, mereka tidak akan setebal itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Legiun ke-9 tidak sesulit yang dia katakan. Setidaknya tidak banyak batasan. Chen Hui berkata dengan penuh semangat. Militer jelas merupakan tempat yang lebih intens daripada kamp pelatihan pemuda. Mereka sering harus masuk dan keluar dari tanah tak bertuan, dan mereka selalu dibarengi dengan kematian. Sebagai legiun terlemah, Legiun ke-9 tidak dipaksa untuk melakukan misi berbahaya. Mereka tidak memiliki cara untuk bersaing dengan pasukan lain untuk mendapatkan sumber daya, menyebabkan keuntungan memburuk. Pada akhirnya, mereka mungkin juga tidak memiliki manfaat apapun. Dengan demikian, jumlah orang dengan cepat berkurang menjadi hanya beberapa ratus. Long menghina dan berkata, "Ayo, lu bergabung dengan militer hanya untuk membuang-buang waktu. Hei, kenapa lu selalu bertengkar denganku? Gue tidak tahan lagi. Ayo berkelahi," kata Chen Hui sambil bangun. Ketika tentara lain melihat itu, mereka sudah terbiasa dengan pertengkaran mereka. Namun, pada saat itu, gadis muda yang berada tidak jauh dari situ tiba-tiba berlari ke depan kerumunan. Wajahnya seperti baru saja melihat hantu. Batu realisasi mulai menghilang. Bagaimana mungkin? Gadis itu berseru. Setelah mendengar itu, semua orang menoleh. Seperti yang diharapkan, batu realisasi berubah menjadi bintang dan secara bertahap menghilang. Siapa yang berhasil memahaminya? Chen Hui menyadarinya dan segera melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika matanya tertuju pada Subai, dan dia melihat bahwa dia diselimuti cahaya keemasan, dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, "Woi, kapan lu memahaminya?"